Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Chandra Irawan dari SMAN 1 Durenan, Kabupaten Trenggalek. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama beliaunya, Kepala Sekolah dari SMAN 1 Durenan, Bu Yesi Erma Kusuma Santi SOS. Yang akan saya lakukan adalah terkait dengan kegiatan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Hari ini saya akan banyak sekali belajar dari beliau terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan itu seperti apa yang sudah beliau lakukan selama menjadi seorang pimpinan atau kepala sekolah di SMAN Negeri 1 Durenan. Selamat pagi Bu Yesi. Selamat pagi. Saya izin Bu ya, untuk silakan. hari ini akan melakukan sedikit wawancara kepada panjenengan terkait tugas saya di modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Hari ini saya ingin menggali Bu, mengetahui bagaimana kondisi sekolah yang panjenengan pimpin, terutama terkait dengan studi kasus yang nanti akan ada hubungannya dengan dilema etika. Selama panjenengan memimpin di lembaga ini Bu Yesi, hal atau kejadian seperti apa yang sudah panjenengan alami ketika menghadapi situasi dilema etika? Mungkin bisa sharing pengalaman dengan saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Denny. Saya sebagai seorang pemimpin di lembaga kami SMA Negeri 1 Durenan itu banyak sekali. Jadi banyak sekali memang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin ya seperti itu yang memang benar-benar harus kita pertimbangkan secara matang seperti itu dan mengandung unsur dilema etika. Salah satunya adalah satu kasus di mana di ekstra voli ya, anak-anak ekstra voli mungkin tidak di voli aja tetapi juga di ekstra yang lain, di mana anak-anak itu berprestasi di dalam satu hal yaitu voli seperti itu. Tetapi pada kenyataannya di sekolah itu tidak dibarengi dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi gitu. Jadi istilahnya dia berprestasi di ekstra voli, bahkan dia juga juara sampai kabupaten dan di luar kabupaten. Tetapi itu di kedisiplinan sehari-hari itu dia tidak disiplin sama sekali seperti itu. Misalkan sering terlambat, terus kemudian ketika pelajaran tidak ada di kelas dan sebagainya. Itu mungkin salah satu peristiwa yang mengandung unsur dilema etika. Oke Bu Yesi, terkait dengan kedisiplinan siswa tadi, tentu saja panjenengan sebagai seorang pimpinan dari lembaga ini memiliki langkah-langkah untuk mampu mengatasi hal-hal atau kejadian-kejadian seperti itu, agar para siswa dan sekolah itu juga memiliki komitmen yang sama menjadikan sekolah ini sebagai wahana berkembangnya para siswa kita untuk menjadi lebih baik. Apakah langkah-langkah yang panjenengan lakukan itu seperti apa Bu Yesi? Terus apakah langkah-langkah tersebut juga sudah memenuhi kriteria benar salah, misalnya uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan? Itu mungkin dari
kasus tersebut, kira-kira panjenengan melangkahnya itu seperti apa? Mungkin bisa panjenengan jabarkan. Oke. Baik, dari satu yang saya bilang tadi bahwa memang banyak ya keputusan yang harus diambil dan mengandung unsur dilema etika. Seperti itu, kita ngambil salah satunya itu tadi. Ketika anak berprestasi tapi di sisi lain kedisiplinannya kurang, seperti itu. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan itu tetap mempertimbangkan benar salah. Bahwa memang anak-anak berprestasi itu benar, dia sini memang wadahnya untuk mereka berprestasi dan kita juga sudah menfasilitasi dengan baik, seperti itu. Tetapi di sisi lain mereka juga melakukan satu kesalahan, yaitu kedisiplinan yang kurang, seperti itu. Nah, dari situ hal yang pertama yang kami lakukan itu adalah mengklarifikasi ke anak. Jadi seperti itu. Bagaimana, kenapa hal ini bisa terjadi, seperti itu. Ya. Terus kemudian memberi apresiasi terhadap anak. Oke lah, kamu berprestasi. Jadi istilahnya kita meng-coaching anak, seperti itu. Kalau perlu itu dilakukan oleh kepala sekolah sendiri. Dalam hal ini saya, seperti itu. Ya. Tidak hanya itu urusan BK dan sebagainya. Nah, itu yang pertama kami lakukan. Terus yang kedua itu adalah koordinasi dengan pembina ekstra voli. Jadi sebenarnya kita pengen tahu sebenarnya di ekstra voli itu yang pembinaannya seperti apa toh, atau dalam hal skillnya aja, atau kemampuan secara kemampuan secara kompetensi dia sebagai atlet, atau juga ada pembinaan yang sifatnya mengarah-ngarah ke karakter, attitude, seperti itu. Misalkan anak diberi penguatan bahwa kamu berprestasi tanpa disiplin tidak ada artinya, karena itu gandengannya, seperti itu. Nah itu hal-hal yang kami lakukan. Jadi yang pertama klarifikasi ke anak dulu, terus kemudian yang kedua koordinasi dengan BK, terus kemudian yang ketiga kita juga koordinasi dengan pembina ekstranya, seperti itu. Mungkin demikian yang langkah-langkah yang kami lakukan. Bu Yesi, tentunya dari penjelasan panjenengan sudah melakukan uji benar salah, dan uji legal, regulasi, intuisi, dan publikasi, juga uji panutan. Untuk yang selanjutnya, paradigma yang panjenengan atau pengujian paradigma setelah terjadi langkah-langkah tadi, tentunya pasti ada paradigmanya. Dari penjelasan panjenengan tadi ada semacam yang tersirat, yaitu terkait dengan paradigma jangka pendek dan jangka panjang, Bu Yesi. Mungkin bisa dijelaskan terkait hal tersebut. Ya, kalau saya ya paradigmanya jangka panjang, artinya seperti ini. Kedisiplinan itu adalah karakter ya. Jadi karakter, terus kemudian pembiasaan, seperti itu. Dan hal ini itu kebutuhan anak jangka panjang. Jika anak sudah terbiasa disiplin seperti itu, saya yakin itu nanti akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akhirnya akan menjadi karakter di anak di kemudian hari. Jadi istilahnya kalau sudah terinternalisasi bahwa saya kalau tidak disiplin itu tidak penak, seperti itu. Nah itu sih sebenarnya tujuan kita mendidik itu seperti itu. Jangan demen-demen anak itu berprestasi, terus membawa nama baik sekolahan, terus kemudian membawa piala, sementara anak itu seakan-akan ada privilege. Privilege artinya perlakuan khusus. Misalkan anak berprestasi tidak popo, tidak disiplin. Nah seperti itu yang tidak saya suka, seperti itu. Okay. Jadi artinya ketika itu anak berprestasi ya otomatis membanggakan sekolahan, tetapi kami tidak melupakan bahwa anak ini juga perlu dibentuk loh karakternya. Percuma prestasi di sini, tapi kalau nantinya dia di tempat lain seperti itu tidak dibarengi dengan kedisiplinan, yang otomatis kalau tidak disiplin itu nanti prestasinya juga tidak akan
cemerlang sekarang ini, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, di mata anak-anak yang lain, ketika kita istilahnya membolehkan dalam tanda kutip anak-anak yang berprestasi itu tidak disiplin, itu jangka panjangnya sangat luar biasa. Anak-anak akan menjadi panutan anak-anak yang lain. Oh, ternyata boleh ya nggak disiplin asalkan berprestasi dan semacamnya. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan gitu. Jadi intinya kami tidak memberi privilege atau perilaku khusus terhadap anak-anak berprestasi terkait dengan kedisiplinan. Oke, penjelasan tadi saya rasa terkait dengan prinsip resolusi, bahwa berpikir berbasis peraturan atau role based thinking sangat panjenengan utamakan di sini. Jadi sangat kuat sekali pendekatan berpikir berbasis peraturan atau role based thinking ini, karena untuk menjaga anak-anak ini ke depannya, karena tadi adalah paradigmanya adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian Bu Yesi, setelah panjenengan sudah ada pengujian paradigma, prinsip resolusi juga panjenengan gunakan, yang berikutnya tentu adalah investigasi opsi trilema atau 3 penawaran solusi kepada peserta didik atau anak yang mengalami hal tersebut. Itu bagaimana Bu Yesi? Mungkin bisa panjenengan jelaskan terkait hal tersebut. Jadi seperti saya jelaskan tadi, bahwa si anak itu ya seperti anak-anak yang lain, kita perilakukan anak-anak itu seperti anak-anak yang lain, bahwa ketika dia tidak disiplin, kita harus juga gali informasi, kita coaching sebenarnya apa sih yang menjadi kendala sehingga dia tidak disiplin gitu ya, misalkan, atau mungkin karena dia ngerasa sudah berprestasi sehingga seperti itu, sehingga dia tidak perlu disiplin seperti itu ya. Terus lah di situ kita juga harus kuatkan bahwa kedisiplinan itu adalah hal terpenting untuk mencapai satu prestasi seperti itu. Misalkan dia sebagai atlet, kalau tidak on time ya seperti itu nanti juga akan terbawa ya. Itu yang pertama. Kedua, misalkan dia sebagai atlet, kalau dia tidak mendisiplinkan diri dengan makan makanan yang sehat, misalkan mau bertanding dia terus minum es dan sebagainya, itu nanti juga akan berdampak pada prestasinya. Nah, hal-hal itu perlu dikemukakan atau kita sedikit memberi gambaran terhadap anak tersebut terkait bahwa memang antara prestasi dengan kedisiplinan itu kaitannya sangat erat sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, terus yang ketiga, saya juga perlu berkoordinasi dengan guru BK, serta biasanya anak-anak ekstra itu yang menjadi panutan itu adalah guru pembinanya, yaitu dalam hal ini adalah guru olahraga. Nah, di guru olahraga itu kita juga kuatkan bahwa sebenarnya sebelum mendidik anak menjadi atlet itu juga harus dididik karakternya ya, terutama di dalam hal kedisiplinan seperti itu. Terus selanjutnya juga gitu, bahwa yang menjadi panutan bagi anak-anak ekstra voli itu adalah guru atau pelatih volinya. Sekarang pelatih volinya sendiri juga harus introspeksi, artinya apakah saya itu cocok untuk dijadikan panutan, misalkan terkait kedisiplinan dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin sedikit langkah-langkah yang saya pernah lakukan. Terima kasih Bu Yesi untuk penjelasan terkait investigasi opsi trilemanya. Jadi penguatan untuk penjadwalan dan penguatan terkait dengan bagaimana nanti anak kedepannya itu panjenengan tekankan di sini. Setelah panjenengan ada solusi terkait dengan kejadian tersebut, tentu saja ada keputusan yang nanti akan panjenengan ambil kira-kira terhadap kejadian tersebut. Keputusan yang panjenengan ambil itu apakah sudah sesuai dengan harapan panjenengan dan harapan dari anak? Jika sudah, itu bagaimana gambarannya anak-anak atau tingkat keberhasilan anak-anak terhadap keputusan yang panjenengan ambil tadi? Baik nih. Jadi dalam hal ini saya memutuskan bahwa
cobalah anak dievaluasi jika mereka tidak disiplin, terutama disiplin dalam berlatih, terus kemudian kedisiplinan di sekolah, karena di sekolah itu kedisiplinan itu sangat penting seperti itu. Itu kita tekankan bahwa kita yakinkan bahwa kamu tidak akan bisa berprestasi jika kedisiplinanmu seperti ini, seperti itu. Ya, dengan begitu saya mengambil keputusan bagi anak-anak yang tidak disiplin, sementara tidak boleh main dulu, seperti itu. Jadi biarkan mereka yang disiplin. Ya. Jadi kenapa? Karena kita dalam mengirim atlet bukan senang-senang aja kalau harus menang padahal dia bagus dan sebagainya, seperti itu, tidak, tetapi ini pembentukan karakter ini. Nah, ini dampaknya luar biasa karena ini nanti akan menjadi contoh bagi yang lainnya, sehingga dia tahu bahwa oh ternyata kalau saya nggak disiplin, sebagus apapun saya main itu juga tidak akan bisa ikut satu pertandingan, seperti itu. Nah, itu. Iya sih. Saya kira keputusan yang panjenengan ambil tadi merupakan keputusan untuk mengawal, memastikan anak-anak itu memiliki prestasi dan kedisiplinan yang sama. Saya kira dari penjelasan panjenengan tadi itu semua hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah nilai yang bertentangan prestasi dan kedisiplinan sudah ada. Terus untuk paradigmanya tadi sudah panjenengan lakukan juga, yaitu terkait dengan jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian panjenengan sudah melakukan benar salah atau uji benar salah sudah panjenengan lakukan. Prinsip resolusi yang panjenengan gunakan adalah berpikir berbasis peraturan atau role based thinking tadi sudah panjenengan lakukan. Untuk investigasi opsi trilema panjenengan sudah tadi sangat lengkap sekali menjelaskan opsi-opsi yang akan diambil anak kedepannya itu seperti apa. Terus panjenengan juga sudah memutuskan mengambil keputusan yang bisa membuat anak itu akhirnya sadar bahwa kedisiplinan itu merupakan bagian dari sebuah prestasi. Jadi penguatan yang panjenengan lakukan tentu saja akan memberikan dampak terhadap anak-anak tersebut. Keyakinan saya seperti itu, Bu Yesi. Untuk yang terakhir mungkin Bu Yesi bisa memberikan refleksi, Bu Yesi, terkait dengan hal-hal atau kejadian awal sampai dengan pengambilan keputusan tadi, itu bagaimana panjenengan bisa merefleksikan atau menggambarkan kegiatan atau keputusan pengambilan keputusan bernilai kebajikan itu memang sudah panjenengan terapkan sebagai prinsip fondasi utama seorang pemimpin. Mungkin bisa sedikit refleksi dari panjenengan. Refleksi dari pengambilan keputusan yang saya lakukan di salah satu permasalahan yang ada di sekolah kami itu bahwa ketika kita mengambil keputusan itu di dalam hal apapun sebagai seorang pemimpin itu tidak boleh setengah-setengah, seperti itu. Jadi memang tidak boleh abu-abu, kalau hitam ya hitam, putih ya putih, seperti itu yang pertama. Yang kedua tetap harus berbasis peraturan, dan yang lebih penting lagi yang ketiga itu adalah bahwa keputusan itu harus berdampak jangka panjang. Jangan kita memikirnya jangka pendek aja, seperti itu, karena itu tidak akan menjadi solusi. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Yesi untuk hari ini, karena memang dilema etika ini erat hubungannya dengan benar dan benar. Kalau ada kasus bujukan moral itu kan benar dan salah. Kalau ini memang dilema etika yang saya wawancarai dengan bila terkait benar dan benar. Tentu saja hari ini saya merasa senang Bu Yesi mendapatkan banyak sekali pengetahuan ilmu dari panjenengan terkait bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengambil keputusan dengan sangat bijaksana sesuai nilai-nilai kebajikan yang ada. Untuk hari ini saya berterima kasih ke panjenengan, dan
Jika mungkin saya ada salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan. Sama-sama Pak Denny. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini itu membawa manfaat yang besar buat panjenengan, dan semoga kelanjutan di PGP sukses. Amin Bu Yesi. Terima kasih Bu Yesi. Sami-sami. Demikian merupakan wawancara saya kepada beliau, Bu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Durenan, Bu Yesi Irma Kusuma Santri SOS, yang telah banyak memberikan pengetahuan, gambaran rincian bagaimana seorang pemimpin menjadi memang pemimpin yang baik. Itu saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Chandra Irawan, berasal dari SMAN Negeri 1 Durenan, Kabupaten Trenggalek. Saya merupakan CGP, calon guru penggerak angkatan 10. Pada hari ini, pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, saya akan mewawancarai beliaunya Bapak Arif Rifai SPD dari SMK As-Salam Durenan. Hari ini merupakan wawancara saya yang kedua. Jadi saya hari ini akan bersama beliau Bapak Arif akan berbicara atau wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi beliau merupakan pimpinan atau kepala sekolah dari SMK As-Salam yang nanti akan saya gali informasinya bagaimana selama beliau menjabat sebagai seorang kepala sekolah bisa menerapkan suatu keputusan atau pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai kebajikan yang ada. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi. Sebelumnya saya mohon izin Pak Arif ya. Hari ini saya izin untuk memvideo dan merekam panjenengan terkait tugas saya di modul 3.1. Apakah dibolehkan Pak Arif? Ya, silahkan, nggak apa-apa. Di sini saya akan menggali informasi Pak Arif terkait dengan kondisi sekolah yang Bapak pimpin. Mungkin Pak Arif bisa menceritakan sedikit pengalaman panjenengan bagaimana kasus yang panjenengan alami, yang panjenengan lakukan, namun pada kasus tersebut mengandung dilema etika. Mungkin kalau berkenan panjenengan bisa sharing dengan saya Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arif Rifai, selaku kepala sekolah SMK As-Salam Durenan. Sebenarnya di SMK As-Salam Durenan itu sejarahnya diawali tahun 2016 berdirinya SMK Terpadu As-Salam di bawah naungannya Yayasan Pondok Pesantren NU As-Salam Durenan. Di sini memang ada pondok pesantrennya yang mana kemampuan peserta didik kita itu adalah dari segi ekonomi menengah ke bawah, bahkan ke bawah. Itu yang perlu dimengerti. Selanjutnya, untuk siswa-siswi kita, peserta didik kita memang banyak kita mempersiapkan beberapa yang memang seperti uang gedung itu gratis, SPP itu tidak ada, bahkan baju khasnya kita gratiskan dari sekolahan. Karena apa? Mengingat peserta didik kita itu dari tingkat ekonomi menengah ke bawah,
kita kerjasama sama teman-teman PKH. Seandainya ada anak yang tidak mau sekolah di SMK As-Salam, untuk memberitahukan kepada kita supaya nanti kita bisa berkoordinasi dengan teman-teman PKH mau sekolah untuk meneruskan di sekolahan di sini di SMK As-Salam. Oke, Pak Arif. Dari penjelasan panjenengan tadi berarti bahwa sekolah As-Salam ini mungkin motivasi atau tujuannya adalah memajukan masyarakat sekitar, terutama yang memiliki tingkat ekonomi yang mungkin saja masih beruntung Pak Arif. Jadi mungkin panjenengan tadi sudah menggunakan paradigma rasa keadilan dan rasa lawan rasa kasihan. Dari yang panjenengan jabarkan tadi, saya rasa sudah memberikan gambaran bahwa memang nilai-nilai kebajikan yang ada prinsip paradigma pengambilan keputusan sudah panjenengan jalankan. Saya ingin menggali informasi lebih dalam lagi Pak Arif. Apakah keputusan yang panjenengan ambil dengan memberikan keringanan kepada masyarakat sekitar itu sudah panjenengan lakukan uji benar salah, uji regulasi, uji legal, intuisi, publikasi, dan uji panutan? Mungkin bisa panjenengan jelaskan kepada saya. Terima kasih. Untuk uji itu kita selalu koordinasi dengan pihak yayasan, karena SMK Terpadu As-Salam ini di bawah naungan Pondok Pesantren atau As-Salam Beriman. Jadi untuk biaya gratis semuanya itu kita selalu koordinasi mana yang wilayahnya untuk kita gratiskan, mana yang wilayahnya tidak kita gratiskan untuk pembiayaan operasional sekolah, mungkin itu ada. Dan juga kalau memang orang tua itu tidak mampu, itu bisa datang ke sekolah untuk minta keringanan. Umpama ada iuran tertentu seperti daftar ulang itu terlalu memberatkan, maka saya persilakan untuk meminta keringanan. Supaya apa? Intinya anak-anak yang tidak mampu itu mampu untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan. Bahkan kita juga mendukung untuk anak-anak mendapatkan KIP untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Saya kira dari sekolah dan panjenengan sebagai yang mengambil suatu kebijakan sudah sangat melakukan prinsip-prinsip langkah-langkah yang sesuai dengan peraturan yang harusnya dijalankan. Untuk prinsip resolusinya dari panjenengan tadi saya kira adanya berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking yang panjenengan lakukan agar nilai manfaat dari berdirinya sekolah As-Salam ini benar-benar memiliki manfaat yang sesungguhnya. Mungkin Pak Arif, untuk yang selanjutnya, keputusan yang panjenengan ambil dari mulai langkah pertama sampai memutuskan bahwa memang harus kita lakukan keringanan kepada masyarakat atau siswa yang dianggap kurang mampu tadi, selama panjenengan menjadi seorang pemimpin itu apakah sudah tepat Pak Arif? Karena azas kita itu adalah azas sekolah kita itu adalah menolong supaya anak yang tidak mampu untuk bersekolah melanjutkan, itu saja kita antarkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu tujuan awal daripada berdirinya SMK As-Salam Beriman. Jadi kalau kita ngomong bicara dalil, khairunas anfa'uhum linnas, bagaimana sebaik-baik manusia itu berguna bagi orang lain. Maka sekolah SMK As-Salam ini bagaimana berguna bagi masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar SMK Terpadu As-Salam Beriman.
Nggih, luar biasa Pak Arif. Jadi memang kalau berbasis Islam, panjenengan sudah menggunakan landasan-landasan hukum yang sesuai dengan kaidah Islam. Saya kira memang saya juga sangat terpukau Pak Arif dengan keputusan panjenengan terkait hal tersebut. Untuk yang terakhir Pak Arif, ini dari hasil wawancara saya dengan panjenengan, kira-kira Pak Arif, mulai dari yang awal sampai tahap pengambilan keputusan tadi, itu refleksi terhadap kegiatan itu ini seperti apa Pak? Kalau untuk kegiatan yang wilayahnya siswa itu semuanya berjalan dengan lancar. Karena apa? Setiap permasalahan kita akan menangani secara cepat dan tuntas supaya tidak ada permasalahan di belakang. Contohnya ketika ada orang tua tidak mampu, memang kita juga survei di rumahnya untuk mengetahui kelayakan untuk menerima beasiswa dari sekolah kalau memang dibutuhkan. Dan juga kita mendidik siswa-siswi kita untuk berbagi kepada teman-temannya yang memang tidak mampu. Seperti hari Jumat amal itu dari siswa yang mampu memberikan donasi kepada sekolahan untuk nanti kita serahkan kepada teman-teman yang memang tidak mampu untuk pembiayaan sekolah. Oke, baik Pak Arif, terima kasih. Hari ini panjenengan sudah memberikan saya gambaran yang utuh terkait pengambilan keputusan panjenengan sebagai seorang pemimpin yang basis nilai-nilai kebajikan sudah panjenengan gunakan semuanya, mulai dari 9 langkah pengujian tadi, yaitu adalah nilai yang bertentangan terkait dengan apa itu rasa belas kasihan dan prestasi itu harus ditonjolkan. Kemudian untuk uji benar dan salah, Pak Arif Rifai SPD selaku pimpinan juga sudah menggunakan hal tersebut. Kemudian untuk prinsip resolusinya, beliau tadi saya kira sudah berpikir berbasis rasa peduli atau care basic thinking. Untuk pengujian paradigmanya, beliau juga bagaimana rasa belas kasihan dan prestasi ini memang harus benar-benar ditingkatkan. Kemudian beliau juga sudah menggunakan beberapa opsi trilema, bagaimana para siswa atau masyarakat yang membutuhkan bisa langsung menemui beliau sebagai pimpinan dan langsung kita carikan solusi, termasuk adanya rasa saling berbagi di antara para siswa. Keputusan yang beliau ambil, saya kira dari penjelasan beliau tadi sudah sangat tepat, karena memang sekolah ini didirikan dengan ada nilai manfaat yang besar pada masyarakat sekitar. Itu Pak Arif Rifai selaku pimpinan dari SMK As-Salam Durenan, saya CGP Angkatan 10 dari SMA Durenan benar-benar berterima kasih kepada panjenengan karena sudah meluangkan waktu untuk saya dan berbagi pengalaman terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan hari ini Pak Arif. Semoga panjenengan sekolah yang panjenengan pimpin bisa semakin lebih maju. Amin. Muridnya dan gurunya juga bisa mewujudkan kesejahteraan yang memang diharapkan dari sekolah ini. Amin. Mungkin itu Pak Arif ya dari sama-sama. saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata ke panjenengan. Dan yang terakhir tentu saja pasti saya berucap terima kasih kepada panjenengan. Monggo Pak Arif. Nggih. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.